Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang diantaranya yakni nikmat iman dan Islam, dan tidak lupa pula yakni nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang insyaallah diberkati. Baik yang kedua kalinya, salawat besertakan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi yang kelak memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Sungguh sangat singkat Allah mengutus Rasul kita tercinta di muka bumi ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi betapa luar biasanya yang beliau kerjakan dalam waktu yang sangat singkat itu, memberikan dampak perubahan yang besar bagi umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat menghargai waktu. Setiap detik dalam hidup beliau digunakan dengan penuh makna. Tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah dan perbuatan beliau bernilai ibadah dan layak mendapatkan cinta dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang mencintai Rasulullah, kita diajak untuk meneladani sikap beliau dalam mengelola waktu. Hidup dunia ini sangatlah singkat, bahkan usia kita lebih singkat lagi. Pernah kita merenungkan sejenak untuk apa saja waktu yang telah berlalu? Apakah kita menggunakannya untuk beribadah atau kita menggunakannya untuk tidak beribadah kepada Allah, atau hanya memuaskan keinginan duniawi semata? Hidup kita di dunia ini hanya sementara, sebuah persinggahan untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Jika kita diberi umur 63 tahun dan dalam waktu itu kita mengisinya dengan amal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatilah surga yang penuh dengan kenikmatan sebagai ganjaran atas setiap amal yang kita kerjakan. Ibadah kita di dunia ini mungkin terasa singkat, namun balasannya sangat luar biasa, berlipat ganda. Sebaliknya, jika kita menghabiskan waktu hidup dengan kemaksiatan, meskipun hanya itu sedikit waktunya yang kita kerjakan, itu akan menyebabkan asbab-sebab kita terjerumus ke dalam azab api neraka yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita bijak dalam memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang merugi. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dalam hal kebaikan serta nasihat menasihati dalam kesabaran. Orang-orang yang merugi adalah mereka yang menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka.
Mereka seringkali tidak percaya bahwa setiap perbuatan yang mereka kerjakan akan mendapatkan balasan, atau bahkan mereka lebih parahnya lagi, mereka menganggap bahwa tidak ada kehidupan setelah mati. Banyak di antara kita yang terpedaya oleh kehidupan duniawi, menganggapnya sebagai tujuan utama dan menghalalkan segala cara untuk meraih kesenangan sesaat. Dalam pengejaran kenikmatan dunia, mereka melupakan kematian dan kehidupan setelahnya. Tidak sedikit pula yang merasa waktu mereka masih panjang dan alasan usia muda sehingga menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa umur kita masih panjang? Kita mungkin merasa sehat dan bahagia saat ini, tetapi kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, bahkan dalam keadaan yang tidak terduga. Seseorang bisa saja meninggal di usia muda meskipun tampak sehat dan penuh energi. Ajal tidak mengenal usia atau kondisi fisik. Ia bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, karena setiap detik yang berlalu begitu berharga. Jika kita benar-benar memahami betapa berharganya waktu, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Harta bisa dicari, emas bisa dibeli, namun waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Kita tidak bisa mengulang waktu yang telah hilang, dan meskipun kita telah menangis dan memohon, masa lalu tidak akan terulang. Oleh karena itu, mari kita renungkan betapa pentingnya untuk memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Jangan tunda kebaikan karena waktu yang telah berlalu tidak akan bisa kembali. Dunia itu alam fana, janganlah terlena dengan gemerlapnya, dan alam yang lebih gemerlap yang sedang menanti kita yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil hambanya yang dicintainya dengan kalimat cinta, yakni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Syukran, cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.